Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Muhammad Ahlim ya. Oke, karena kita UIN ya, ada tanggung jawab kita untuk memahami sains tidak hanya sekedar sains, tetapi bagaimana memberikan kesadaran bagi kita di dalam mengenal ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat yang di alam. Baik, penelitian ini, coba jelaskan judulnya penelitian ini, kemudian motif utama penelitian ini apa sebenarnya? Jadi penelitian ini tuh tentang keanekaragaman jenis Echinodermata, di mana tujuannya itu untuk melestarikan dari jenis Echinodermata tersebut. Oke, terus saudara mengutip ayat di dalam latar belakang. Sebenarnya apa yang ingin saudara sampaikan ini? Ini An-Nur ayat 45 ya. Dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa di bumi ini terdapat berbagai macam jenis makhluk dan spesiesnya itu ada berbagai macam-macam. Oke, terus dari ayat ini terus mau diapain? Dari sini biar bisa tahu kalau di Echinodermata itu juga bukan ada satu spesies, tapi ada berbagai macam spesiesnya. Oke, harapannya dari penelitian ini nanti apa? Dapat memberitahu ke masyarakat bahwa spesies-spesies itu ada banyak dan memiliki manfaatnya juga, manfaat masing-masingnya. Oke, kaitkan ya, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Kalau dalam konteks ini berarti ditafsirkan melalui ayat-ayat Al-Quran tentang sainsnya. Lengkap. Jadi nanti penelitian ini bisa menjadi alat tafsir di dalam memahami ayat-ayat tentang Echinodermata. Oke ya. Jadi basic filosofi dari ayat ini adalah pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga keanekaragaman. Jadi poin pentingnya ada di sana. Baik. Ada berapa ayat kalau kita mau narik ini kan isu ekologi ya? Ya. Ada berapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang ekologi? Ini penting. Jadi ayat-ayat tentang Echinodermata itu berapa ayat? Kalau menafsirkan kan seperti itu. Jadi nanti saya akan menjadi ahli tafsir tentang ayat-ayat yang bicara tentang Echinodermata. Nah, saya di sini itu kan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa menjadi tool untuk menafsirkan ayat-ayat tentang sainsnya. Jadi kalau mau menafsirkan ayat-ayat tentang sains, biarkan orang-orang sains yang menafsirkan. Oke, itu ya. Jadi basic filosofinya seperti itu. Bab 2. Bab 2 ini sebenarnya isinya apa? Tentang literatur. Oke, literatur kan berarti literatur di dunia Islam atau di Al-Quran maupun hadis. Ya, oke, bisa dijelaskan literasi apa yang dipakai atau yang ditemukan di dalam Al-Quran mengenai Echinodermata, atau kalau mau ditarik secara universalnya berarti isu lingkungan, isu ekologi. Nah, di bab 2 ini saya pakai surat Ar-Rum ayat 41 yang dimana di ayat tersebut kita sebagai manusia diperintahkan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan tidak merusak lingkungan yang ada. Oke, itu satu. Terus kemudian juga menggunakan surat Al-Luqman ayat 10 di mana untuk segala jenis binatang yang ada di bumi ini tuh memiliki cirinya masing-masing dan juga memiliki manfaatnya masing-masing. Masing-masing. Selain itu? Jadi kalau mau menafsirkan ayat-ayat tentang lingkungan hidup, dikumpulkan. Jadi bab 2 ini berisi tentang isu-isu lingkungan, isu-isu laut, isu-isu hewan Echinodermata, dan nanti kita akan mendapat pemahaman yang utuh. Oh, ternyata Islam
memberikan pedoman yang penting sekali di dalam kelestarian lingkungan. Jadi Islam ini ajaran hijau lah gitu ya, ajaran tentang ekologi. Bahkan kita bisa mengatakan menjaga ekologi itu bagian dari iman. Nanti cari fikih lingkungannya ya, fikih lingkungannya, dan ditaruh di bab 2. Kemudian ayat-ayat tentang laut, tentang kelestarian lingkungan, tentang itu dikumpulkan semuanya di bab 2. Dibuatkan tabel nanti. Ya, dibuatkan tabel sehingga kita memahami utuh. Jadi ditaruh di belakang aja, kita tidak niatnya tidak merusak fakta sainnya ya. Biarkan sains tetap logika sains ini sudah betul, dikasih subbab tersendiri karena kita beyond sains. Jadi fakta sainsnya biarkan dan kita memahami fenomena di balik sainsnya. Itu. Kemudian saran berikutnya di belakang terakhir, paragraf terakhir di bab 2 itu jangan ditutup sama referensi. Kutipan referensi harus ada kita yang menafsirkan dari pendapat tokoh, ya, pendapat tokoh referensi itu. Baik, berikutnya pembahasan hasil penelitian ini. Apa yang ditemukan? Atau kesadaran apa yang didapat dari hasil penelitian ini? Jadi saya tidak membahas hasil secara sainsnya ya. Saya mengungkap fakta di balik sains. Oke, apa kira-kira? Dari hasil penelitian ini kan didapatkan fakta bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya harus menjaga keseimbangan lingkungan agar makhluk yang ada di lingkungan tersebut itu dapat bertahan untuk waktu yang lama, serta kita itu dilarang untuk melakukan eksploitasi kepada sumber daya alam yang ada secara berlebihan, karena dari eksploitasi yang berlebihan itu dapat merusak lingkungan, sedangkan di Al-Quran sendiri kita sudah diperintahkan untuk tetap menjaga lingkungan. Oke, makna keanekaragaman menurut Al-Quran apa? Keanekaragaman itu jadi dari banyaknya spesies yang ada. Oke, dari banyaknya spesies dan semuanya punya peran ya. Punya fungsinya masing-masing. Punya peran, punya fungsinya masing-masing. Jadi sampean tata ini logika itu sehingga orang lain membacanya enak. Ini masih rancu, serai-berai ya. Jadi runut kita ngomong keanekaragaman. Tafsir menurut Islam keanekaragaman itu seperti apa, kemudian ekonomi dermata itu ternyata jenisnya banyak, punya peran masing-masing, dan fakta sains Islamnya. Kita mau membuat prinsip sains Islam di dalam fenomena ini. Apa kira-kira? Keanekaragaman itu sebagai bioindikator lingkungan kan? Lingkungan. Oke. Satu itu. Yang kedua, untuk keanekaragaman artinya menunjukkan kondisi lingkungan yang ada itu dalam keadaan baik atau tidak. Itu baik dan tidak. Berarti sebenarnya prinsip di alam semesta ini adalah keseimbangan. Keseimbangan. Kemudian kelestarian, 3 kelestarian ya. Kemudian berkelanjutan. Karena terus-menerus kehidupan ini jika kita tidak menjaga kelestariannya maka nanti akan hilang di waktu ini, nggak ada kelanjutannya. Kerusakan lingkungan seperti ayat yang tadi ya, ayat yang tadi. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran fakta sainsnya begitu, dan bagaimana pedoman nilai di dalam Islam. Jadi ini pijakan yang penting untuk kita melakukan gerakan kesadaran untuk kelestarian lingkungan. Jadi ayatnya sudah ada, fakta sainsnya juga sudah ada. Dilengkapi dengan tafsir-tafsir sains nantinya. Jadi itu prinsip sains Islamnya seperti itu. Jadi itu nanti ditambahi untuk di bab 4, sehingga nanti kesimpulannya kita bisa
bertauhid dan berakhlak melalui sains. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, itu aja yang bisa saya tambahkan. Tadi diperbaiki dan saya mengucapkan selamat sudah sampai tahap ini ya. Terima kasih. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, termasuk yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, masukan, saran, koreksi atas laporan yang ditulis